Oke, hari ini pertemuan ke-12 untuk mata kuliah formulasi teknologi sediaan semi-solid ya. Hari ini pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai soft kapsul atau kapsul lunak ya. Jadi kapsul itu ada dua kan ya, ada yang hard kapsul, ada yang soft kapsul. Yang hard kapsul itu atau kapsul keras biasanya kita isi dengan serbuk, granul, pelet, ataupun mini tablet. Nah, kalau misalnya soft kapsul ini, isinya biasanya cairan, suspensi, ataupun semi-solid. Oke, kita akan membahas mengenai pertama tujuannya dulu. Apa sih tujuan dibuatnya soft gel ini, kemudian formulasinya seperti apa, komponennya, konsentrasinya, kemudian proses pembuatannya seperti apa, evaluasi, dan untung ruginya dibuat sediaan bentuk soft gel ini. Oke, ini referensinya, kalian bisa baca. Kalau misalnya ada yang mau bukunya atau belum punya, boleh langsung minta sama saya. Oke, nah. Soft gelatin kapsul ini dapat kita gunakan untuk penghantaran oral maupun suppositoria. Oralnya ini bisa untuk hewan, bisa untuk veteriner. Veteriner itu untuk hewan. Tentu untuk hewan, nanti yang membedakan untuk manusia dan hewan itu selain isinya adalah ukurannya. Biasanya kalau untuk yang hewan itu jauh lebih besar dibandingkan untuk manusia. Sama halnya dengan hard kapsul, di mana nomor 00 itu hanya untuk veteriner, 0 sampai 5 itu baru untuk manusia. Nah, selain oral bisa juga sebagai supo. Jadi kita masukkan ke rektum ataupun vaginal. Nah, biasanya ini untuk pasien-pasien yang sulit menelan, pediatrik dan geriatrik. Jadi bisa dimasukkan melalui rektum ataupun untuk pengobatan di vagina yang butuh disimpan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya selama kita tidur untuk kontraseptif ataupun untuk antibakterial. Nah, selain untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia, si soft gel ini juga bisa kita gunakan untuk packaging, untuk bahan kemas. Bahan kemasnya bisa untuk obat single dose, obat satu kali pakai, baik itu manusia ataupun hewan, misalnya obat tetes mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung, atau krim untuk rektum, yang dimana ketika akan kita gunakan tinggal dikeluarkan dari soft gelnya, kemudian cangkang soft gelnya bisa kita buang dan isinya kita gunakan pada saat itu. Nah, selain obat bisa juga untuk kosmetik, misalnya untuk pengharum mulut, parfum, oil, ataupun krim. Jadi lebih efektif kalau misalnya kita traveling, misalnya cuman butuh 7 kali penggunaan, ya kita tidak usah membawa 1 botol gitu, cukup membawa 7 soft gel yang nantinya bisa langsung dibuang. Lebih ke efisiensi. Nah, bentuk dari soft gel itu macam-macam. Ada yang oblong, oblong itu bentuknya seperti ini. Ada yang bulat, oval, maupun tube. Nah, yang tube ini biasanya untuk supo, baik seperti ini maupun seperti ini. Nah, untuk yang spesial packaging tadi, jadi kalau misalnya akan digunakan itu isi dari soft gelnya kita keluarkan, terus cangkangnya kita buang, biasanya bentuknya seperti ini, twist off. Jadi tinggal dibuka bagian twistnya, bagian ekornya. Bisa juga bentuk macam-macam, ada bentuk ikan, bintang, dan lain-lain. Tergantung dari cetakan yang kita punya. Nah, ukurannya ini biasanya dinyatakan dalam minim. Ini ya tulisannya minims. Minims itu menunjukkan volume yang dapat ditampung oleh si soft gel. Nah, untuk manusia, ukuran maksimalnya itu oblong nomor 20, oval nomor 16, dan
Dan bulat nomor 7. Tadi ini sudah disebutkan ya bahwa soft gel itu isinya cairan. Jadi cairannya ada di dalam, kemudian di bagian luarnya ini adalah cangkang gelatinnya. Cairannya ini matriksnya bisa hidrofilik, bisa juga lipofilik. Kemudian bentuknya bisa larutan sejati maupun suspensi, bahkan bisa juga semi solid seperti krim, gel, itu juga boleh. Nah, pada umumnya si soft gel ini tidak di-coating, tapi ada juga yang di-coating untuk memodifikasi pelepasan obatnya. Nah, sebenarnya dalam soft gel itu kan jadinya ada dua komponen ya, komponen cangkang dan komponen isi. Proses pembuatan isinya sebenarnya sama persis ketika kalian akan membuat larutan atau suspensi atau emulsi. Hanya saja dimasukkannya ke dalam cangkang gelatin, bukan ke dalam botol. Nah, jadi yang akan kita detailkan di sini adalah bagaimana sih cara membuat cangkang gelatinnya. Karena toh pembuatan isinya kan sama saja. Cangkang gelatin ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada gelatin, plasticizer, dan air. Ini merupakan komponen utama dari pembentukan cangkang gelatin. Gelatin ini sebagai basisnya, biasanya konsentrasinya paling besar, 66,3%. Kemudian ada plasticizer. Plasticizer ini salah satu contohnya ada gliserin, ada juga propilen glikol. Dia itu sebagai plasticizer, jadi agar si cangkangnya itu lunak, lentur. Biasanya 33,0%, dan air. Air ini sebagai pendispersi kedua komponen di atas. Nah, selain 3 komponen ini, boleh kita tambahkan komponen lain, tapi boleh juga tidak, tergantung dari kebutuhan. Seperti misalnya pengawet. Pengawet yang paling banyak digunakan metil dan propilparaben. Pengawet ini sering digunakan karena di cangkang kapsulnya ada air, di mana air itu merupakan suatu substansi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Pewarna boleh ditambahkan, boleh tidak. Warnanya tergantung kalian maunya apa. Kemudian ada opacifying agent atau pengopak. Jadi agar warnanya solid bagian cangkangnya, tidak clear, tidak bening. Biasanya yang digunakan titanium dioxide, dan yang terakhir flavoring and sugar, jadi perasa, boleh ditambahkan, boleh tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke. Nah, dalam memilih gelatin, ada 3 sifat atau 3 karakteristik dari gelatin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada kekuatan bloom, kemudian viskositas, dan iron content. Bloom strength ini akan sangat mempengaruhi kekuatan dari cangkang yang dihasilkan oleh gelatin ini. Karena bloom strength ini menyatakan kekuatan kohesi atau ikatan antar molekul gelatin dalam membentuk cangkang. Semakin besar bobot molekul gelatinnya, maka bloom strength-nya itu biasanya semakin tinggi. Maka cangkang yang dihasilkan juga akan semakin kuat, semakin kaku, semakin rigid. Biasanya ada bloom strength 100, 200, 300 sampai 400 yang sering digunakan untuk pembuatan cangkang kapsul ini. Kemudian viskositasnya. Jadi cara mengukur viskositasnya adalah dengan kita membuat gelatin dalam air konsentrasi 62,3% pada suhu 60 derajat Celcius, kemudian kita ukur viskositasnya. Viskositasnya itu harus berada di antara 25 sampai 45 milipoa.
Dan yang terakhir adalah iron content, itu kalau bisa kurang dari 15 ppm, karena lebih dari itu biasanya dia akan bereaksi dengan molekul organik yang berada di dalam inner field, di dalam isi obat kita, nanti menimbulkan reaksi warna. Nah, ketika terjadi reaksi warna, bisa terjadi perubahan warna baik di cangkang kapsulnya maupun di inner field-nya, di bagian isi cangkangnya itu. Nah, yang kedua plasticizer, tadi ini sudah dibilang ya, dia untuk melunakkan, melenturkan si cangkangnya. Untuk yang soft gel, biasanya perbandingannya 0,8 banding 1. Satunya itu gelatin. Jadi kalau misalnya gelatinnya 1 gram, maka plasticizernya 0,8 gram. Semakin banyak plasticizer yang ditambahkan, maka cangkangnya itu akan semakin elastis atau semakin lunak. Tapi perlu diingat bahwa plasticizer itu cukup mahal, jadi tidak bisa juga kita menambahkan dalam jumlah semaksimal mungkin, harus dengan perhitungan. Contohnya tadi ada gliserin, ada juga propilen glikol. Nah, kemudian warna, tadi sudah disebutkan ya, warnanya boleh macam-macam, tapi kalau misalnya kalian ada tujuan khusus untuk melindungi zat aktif dari paparan UV, maka gunakanlah yang opak. Selain satu warna, dia juga bisa 2 warna ya, atas bawah seperti ini. Karena kan pada dasarnya cangkang gelatin ini terdiri dari 2 sisi ya, sisi kanan dan sisi kirinya. Nanti kita lihat proses pembuatannya. Oke, itu untuk excipientnya dan formulanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, nah. Kemudian sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Jadi soft gel ini tidak bisa kita buat secara manual ataupun semi otomatis. Jadi harus full menggunakan mesin. Makanya sangat jarang praktikumnya di lab kampus karena memang harus menggunakan mesin dan ukuran mesinnya itu cukup kompleks ya, cukup besar. Mekanismenya ada 3, ada yang plate process, rotary, dan reciprocating. Yang kita gunakan sampai saat ini adalah rotary die process. Plate process ini sudah tidak digunakan karena dia itu membutuhkan banyak operator untuk proses produksinya. Kehilangan material selama proses pun cukup tinggi, 15-20%, dan variasi bobot inner field-nya itu besar variasinya, bisa 20-40%. Variasi net content kita ya bilangnya, ini sangat terkait dengan dosisnya. Sedangkan si rotary die process ini ditemukan oleh si Scherer 1933, dia variasi net content-nya kurang dari 3%. Dia banyak digunakan sampai saat ini. Dulu pada awalnya dia tidak mau menjual mesinnya, hanya dia pegang sendiri, terus dia menerima orderan. Tapi sekarang semua orang boleh memproduksi mesin yang serupa dengan rotary die process ini. Kalau yang reciprocating die process ini, dia lebih untuk memfilling dry solid, jadi padatan kering ke dalam soft gel. Jadi sudah mulai dikembangkan juga. Soft gel diisi dengan dry solid, tapi kan sebenarnya lebih mudah untuk mengisi di dalam kapsul keras aja ya. Jadi kurang populer juga. Nah, ini metode yang plate process yang sudah tidak digunakan lagi pada saat ini. Ini as info aja. Jadi caranya itu kurang lebih seperti ini. Ada 2 lapisan gelatin.
Pertama, simpan dulu satu lapisan yang pertama, kemudian dihangatkan. Ketika gelatin itu dihangatkan, kan dia akan melunak ya. Nah, ketika dia sudah mulai hangat dan melunak, akan dilakukan vakum dari bagian bawah sini. Sehingga lapisan gelatinnya akan tertarik masuk ke dalam pocket. Jadi sini ada pocket-pocketnya. Ini gelatinnya. Masuk mengikuti bentuk dan ukuran dari pocketnya. Nah, setelah terbentuk pocket-pocket dari gelatin, baru dimasukkan cairan obatnya. Dimasukkan biasanya manual ataupun semi manual oleh operator. Setelah dimasukkan baru ditutup menggunakan lapisan gelatin yang kedua, kemudian ditekan dari bagian atas. Jadi ketika ada tekanan dari bagian atas, dia akan mesil, jadi akan merapat bagian atas dan bawahnya, dan langsung dipotong. Dipotongnya sesuai dengan cetakan. Biasanya ini dulu digunakan untuk skala produksi kecil. Tadi sudah dibilang dia uniformity-nya kecil, kemudian resiko hilangnya cukup tinggi, membutuhkan banyak operator sehingga nanti biaya produksinya membengkak dan sudah tidak tersedia lagi. Nah, ini yang paling banyak digunakan, rotary die process. Jadi kalau rotary die process, pertama kita siapkan dulu gelatinnya. Maksudnya siapkan dulu massa gelatin, kemudian